Halo, selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini aku mau nge-share aksesoris apa aja yang aku punya untuk ngedukung kinerja si action cam DJI Osmo Action 5 Pro yang aku punya. Panjang banget namanya ya. Sebenarnya itu sih kekurangan dari DJI ini. Action cam-nya itu namanya terlalu panjang, tapi well still better dan pendahulunya. Kita tahu apa itu. Ya udah. Oke, balik. Jadi aku mau nunjukin aksesoris apa aja yang biasa aku bawa sehari-hari untuk daily vlogku dan aksesoris pendukung lainnya yang aku punya tapi nggak terlalu sering aku pakai, cuman aku ada gitu. Ya ini yang bener-bener untuk aksesoris action cam aja ya. Jadi kalau misalnya aksesoris yang lain tuh nggak bakalan aku bahas. Jadi langsung aja. Oke, jadi sekarang yang kita bahas pertama yang biasa aku bawa di dalam tas. Jadi kalau misalnya keluar tuh bawa tas segede ini, tapi bagus gitu. Tasnya segede ini dan isinya itu muat banyak karena action cam itu kita nggak cukup cuman batangan aja ya, batangan action camnya tok gitu, karena kita butuh pendukung lainnya. Itulah minus. Aku nggak tahu sih itu bisa dibilang minus atau plus ya gitu. Cuman ya itulah dia. Kita nggak bisa cuman kayak punya kamera doang, habis itu udah tinggal pakai. Udah tinggal pakai. Cuman kayak banyak keterbatasan gitu, jadi kita harus pakai aksesoris tambahan yang cukup banyak gitu, tapi semuanya berfungsi, semuanya bermanfaat gitu, jadi bisa kepake semuanya. Oke, jadi pertama yang biasa aku bawa di dalam tas ini, langsung aja kita kayak ya udahlah ya, langsung bahas aja. Oke, jadi di dalam tas itu biasa aku bawa mikrofon. Jadi sekarang aku juga lagi pakai nih mikrofon. Di sini aku pakai yang aku punya yang satu paket, jadi langsung ada charger case-nya, terus ada receiver, terus mic-nya ada 2. Jadi ini berfungsi banget. Terus selanjutnya ini tuh ada baterai. Jadi sebenarnya ini paket combo ya. Ini yang aku beli yang action cam action 5 yang paket combo. Jadi ini udah sekalian karena memang bener-bener bermanfaat banget. Rugi kalau kalian cuman beli yang paket biasa gitu. Oke, next. Ini mounting untuk di motor. Jadi biasanya kalau misalnya kalian lihat video aku yang kameranya ngadep ke aku gitu pas lagi naik motor, nah aku pakai mounting ini. Oke, ini lagi nggak aku pasang. Oke. Dan apa lagi ya? Oh, ini kemarin baru beli. Ini tuh mounting leher, mounting kalung. Jadi kayak si base-nya ini kita kalungin, terus nanti ini tuh magnetnya, wah anjir jatuh. Ini magnetnya lumayan keras loh guys, lumayan kokoh dan seneng banget aku belinya. Nah, backstory. Jadi sebelum beli yang magnet ini, aku beli yang ini karena aku pikir menurut review aku dari internet kan, kayaknya ini tuh lebih bermanfaat gitu karena dia bisa ngeklem, bisa jepit-jepit, terus ininya ball head, bisa diputer-puter, terus di bawahnya ini magnet gitu, jadi kayak kelengket. Cuman minusnya magnetnya ini nggak terlalu kokoh, dia nggak terlalu kokoh dan itu bahaya gitu. Terus banyak yang review ball headnya ini bisa patah juga. Cuman sampai sekarang aku belum sih, karena aku udah jarang banget pakai yang ini, karena aku udah beli yang ini. Sebenarnya awalnya aku nggak mau beli ini, tapi akhirnya aku beli juga gitu. Dan ini magnetnya luar biasa kokoh banget. Jadi kalau kalian beli ini, itu tuh kalian dapat pairnya satu lagi. Terus dia ada ngeluarin versi yang apa sih bahasanya, nempel, bukan magnet. Jadi dia kayak, kita buka aja ya, kita bahas sedikit. Jadi ini kita dapat kayak gini. Aku masih nggak tahu sih ini fungsinya apa yang ini aku nggak tahu fungsinya apa. Ini kita dapat spare-nya, magnet juga. Ini magnet juga. Anjir, gerak sendiri magnet. Dan yang ini tuh dia bukan magnet. Ini tuh apa ya? Dia kayak perekat gitu, kayak lem. Jadi kalau misalnya kita mau di medianya kaca atau apa yang bukan magnet, kita pakainya yang ini gitu. Dan ini kayaknya bisa dipakai terus gitu, bukan sekali pakai sih kayaknya. Sebentar, kita bahas dulu tingkat kekuatan magnetnya. Seperti yang aku bilang nih, magnetnya kuat banget, beda banget sama ini. Ini beneran nggak aku buat-buat ya, bukan promosi, memang oke sih. Aku pilih ini. Kenapa butuh ini? Oke, aku jelasin ya. Kenapa kita butuh magnet gitu, butuh mounting magnet, karena masih banyak surface media-media yang terbuat dari magnet gitu. Jadi kita bisa melakukan style shoot, pokoknya creative shoot gitu, menggunakan media-media besi itu gitu loh. Besi-besi yang belum diambil orang. Oke. Jadi kayak misalnya kayak gini kan, kayak
frame ini kan itu besi ya, jadi kayak dia bisa tempel di sini, terus nanti bisa dari sini nge-shoot ke sana gitu kan. Jadi dia still nggak perlu pakai tripod atau segala macam gitu. Jadi kayak kita bisa banyak melakukan creative angle shoot menggunakan magnet ini. Oke. Kalau ininya kalungnya ini bisa jadi point of view di dada ya, jadi dia nempel. Cuman kemarin agak serem juga ternyata, kan dia ini kita taruh di dalam baju ya, nggak di luar baju gitu. Dan magnetnya ini kan dibatasin oleh baju kita gitu. Ternyata kalau terbatas itu dibatasin dengan baju kita, dia tuh tingkat kekokohannya itu agak kurang ya gitu. Jadi kemarin sempat jatuh action cam waktu acara event tahun baru di kantor. Jadi pas aku loncat, dia lepas, magnetnya lepas, jatuhan. Untung aja aman, semoga aman ya. Untung aja aman. Jadi itu jatuhnya pertama kali si DJI Ko ini. Tapi kalau misalnya dia nggak dibatasin oleh baju, ini luar biasa kokoh sih. Lihat. Baru lepas. Oke, next itu, nah, aku punya ini barang yang paling baru aku beli ya, yaitu diving case. Diving case-nya Action Cam DJI. Jadi sebenarnya si DJI ini dia itu udah apa ya? Mereka sudah mengakui bahwa dia bisa tenggelam, bisa menyelam gitu. Action cam-nya ini tanpa si diving case. Cuman karena aku trauma gitu. karena sebelumnya aku punya GoPro yang udah koit, udah mati, yang ngaku bisa nyelam gitu kan, waterproof gitu. Cuman ternyata pas beberapa kali bawa, airnya masuk gitu, masuk ke tempat baterai, masuk ke layar gitu. Jadi kayak wah, bahaya juga nih gitu loh. Karena ini yang baru kan, ini aku baru beli dan aku takut banget itu terjadi lagi. Jadi daripada ambil resiko gitu, walaupun bilangnya ini udah tahan gitu, cuman tetap aja kayak khawatir gitu. Apalagi yang punya aku ini tempat klip baterainya ini, pintu baterainya ini apa sih bahasanya? Pintu baterai ini gampang banget ketarik gitu loh. Aku cuman sentuh dikit aja, dia langsung kedorong ke atas gitu, kebuka gitu. Jadi kayak bahaya kan, cukup bahaya gitu. Jadi ya udah, daripada ngambil resiko, mending aku beli diving case. Jadi aman gitu, bener-bener aman. Dan ini memang modelnya yang bener-bener aman gitu. Udah lihat reviewnya sih, jadi ya kalian kalau mau beli yang kayak gini guys, karena ada bentuk yang beda lagi dan itu agak bahaya, reviewnya jelek. Oke. Mereknya apa nih? Lupa aku. Oh, Telesin. Emang kalau Telesin mah kayaknya hampir semua punya aku Telesin nih. Aksesoris ya. Memang Telesin ini salah satu brand yang cukup apa ya? Cukup ada nama lah, ada pamor di bidang action cam. Oke. Nah, kalau yang bawahnya ini tuh aku udah punya lama. Pegangannya ini, gripnya ini udah punya lama. Ini tuh waktu punya action cam sebelumnya, punya GoPro. Dan itu sebenarnya bukan ori GoPro sih. Aku beli di Shopee kayak satu paket aksesoris gitu loh. Waktu itu murah banget dan kita dapat banyak gitu. Dan itu masih ada sama aku, masih ada aku simpen. Cuman jarang aku pakai gitu. Jadi aku mending beli baru aja gitu. Dan soalnya build quality murah-murah semua juga. Next ada extension rod ini kayak tongkat. Lecet anjir. Ini ada kayak tongkat gitu, extension rod. Tapi ini satu paket ya. Ini tuh udah satu paket dari paket kombonya, paket adventure-nya DJI Osmo Action 5 Pro. Action 5 Pro. Jadi ini udah satu paket gitu. Makanya kalian wajib beli banget yang adventure-nya, karena biar kalian bisa dapat extension rod. Karena ini kalau beli satuan kayaknya mahal banget nih. Dan ini panjangnya lumayan gitu. Mari kita coba. Ini look at this.
lumayan kan, lumayan panjang banget kan. Dan ini rencana aku kepikiran pengen nambahin kakinya, jadi kayak kaki tambahan gitu biar dia bisa jadi extendable tripod. Karena aku kepikiran pengen beli extendable tripod, cuman aku mikir, aduh kalau aku beli extendable tripod nanti ini jadi nggak guna gitu, karena sekarang aja ini aku nggak gunain gitu, karena aku masih nggak pede kan pegang-pegang action cam aku kayak gini gitu, kayak halo masih nggak pede gitu. Jadi ini tuh nggak pernah aku pakai, ini nggak pernah aku bawa, ya aku simpan. Jadi kayaknya kalau aku mau pakai ini aku harus beli kakinya. Aku harus beli kakinya kayak, aduh yang aku pakai sekarang ini. Aku harus beli kakinya biar aku bisa sambung ke bawahnya, biar dia bisa berdiri gitu. Biar dia bisa berdiri, biar jadi berfungsi gitu, jadi kayak tripod gitu loh. Oke, jadi nanti tunggu aja. Aku mau beli kakinya gitu. Terus ini dibeliin sama Rinta. Ini tuh case untuk si action cam-nya DJI supaya lensanya nggak lecet-lecet ya. Jadi dia ini memang dalamnya itu lembut banget. Cuman aku jarang banget pakai gara-gara kan kita mau apa ya bahasanya, kalau misalnya ada keadaan buru-buru, momen dadakan gitu, kita pengen langsung ambil shot gitu kan. Nah kalau pakai ini tuh kan rada ribet, harus buka resletingnya dulu kan, kayak harus buka ribet banget. Makanya sekarang jarang aku pakai gitu. Tapi sebenarnya bagus itu kalau misalnya kalian nggak pakai tas. Kalau kalian nggak pakai tas, kalian wajib punya sih. Wajib punya ini supaya melindungi lensa kalian dari lecet-lecet. Oke, next itu ini jarang aku pakai sih. Ini waktu syuting pakai HP. Ini namanya Magic Arm. Terus ini lumayan aku pakai juga. Ini aku beli pertama sebelum punya action cam. Jadi kayak pengen punya aja dulu gitu, siapa tahu nanti kepake gitu. Nah, ini tuh Ulanzi lead lighting gitu. Jadi kayak portable lighting, bisa kita pakai untuk syuting gitu. Jadi kalau misalnya kita ke tempat yang agak gelap, kita bisa pakai ini. Oke, terakhir ini dari paket juga sih, satu paket dari Adventure Combo-nya. Jadi kan kalau Adventure Combo itu kan udah dapat ini extension rodnya, terus baterai ini kan udah dapat semua gitu. Jadi benefitnya kalau kita pakai Adventure Combo. Nah, dia tuh sebenarnya kalau DJI Action 5 Pro ini kan dia udah ada external storage-nya sekitar 45 GB ya kalau nggak salah. Tapi itu sebenarnya masih kurang banget kalau kita sudah terbiasa shoot pakai 4K ya. Dan itu tuh cuman bisa ngerekam berapa menit gitu, kayak kurang banget. Jadi kan aku saranin wajib banget beli memory card lagi sih, SD card, micro SD card gitu, yang ya minimal 260 GB atau 512. Jadi kayak gitu. Oke, apalagi perlu aku bahas ya? Sorry, lupa. One more. Nah, kalau aku lagi syuting ala-ala motovlog gitu, aku udah pasang mounting di helmku. Ini helm udah lama banget nggak kepake, udah berdebu. Nah, aku tempel mounting yang kayak gini di mulutnya. Cuman ternyata mounting kayak gini tuh banyak minusnya sih. Walaupun dia sedikit fleksibel, biar nggak ketempel banget dengan helm kita, biar nggak rusak karena lem gitu, ada benefitnya. Cuman gara-gara dia pakai perekat, dia itu jadi kayak nggak kokoh gitu, kadang goyang. Jadi kita kalau misalnya habis kita lepas kan, baru kita pasang lagi, nah itu tuh posisinya goyang lagi, dan kita harus menyesuaikan lagi gitu. Jadi kayak ribet, capek gitu. Cuman ya benefitnya dia nggak ngerusak helm gitu, karena nggak perlu kita tempel-tempel pakai 3M. Oke, mungkin sekian aja, biar nggak usah terlalu panjang-panjang banget. Sekian aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.